terkait unit kompetensi 4 ya. Unit kompetensi 4 laporan pemeriksaan bahan dan PPH ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu untuk sesi terakhir ini em, penugasan belum ada ya Mas Agam ya. Paling nanti Nanti ada lagi. dijelaskan apa yang akan dikerjakan ya. Nah, besok soalnya kita sudah masuk sesi role play. Nanti di akhir setelah Mas Agam saya akan jelaskan ya terkait besok Ya. kita seperti apa. Ya, untuk sekarang silahkan ya Mas Agam diteruskan sampai nanti selesai sesinya. Kemudian Bapak Ibu peserta jangan lupa untuk mengisi absen atau presensi. Silakan login ke sistem masing-masing, kemudian mengisi daftar kehadiran ya. Jangan lupa diklik dulu ya judul materinya unit kompetensi yang keempat. Ya, Mas Agam silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak Bu Elia. Oke, ya kemarin kita sudah 3 unit kompetensi ya Bapak Ibu ya. 3 unit kompetensi langsung 1 hari ya, seperti itu. Ya, hari ini kita masuk unit kompetensi yang keempat, masuk ke pelaporan hasil audit, seperti itu. Oh ya, sebelum dimulai, saya izin salam dulu ya, mau ngetes suaranya, semuanya masih hadir di Zoom atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada suaranya ya Bapak Ibu ya sampai sore hari ini. Ya seperti biasa kalau di sesi sore hari ini selalu ada tawar-menawar ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, Ngantuk. mau selesai pulang Tenggo jam 5 lagi apa mau sesuai jadwal bagaimana Bapak Ibu? Sepakat sama Mas Agam. Pulang Tenggo jam 5 lagi. Oke, siap. Ya tapi Sepakat sama mohon Mas Agam. diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Mas, jam seperti itu nanti ya mohon diperhatikan karena kalau laporan ini nanti Bapak Ibu sudah sudah pre-audit, sudah audit visitasi ceritanya ya. Jadi hasil semua aktivitas itu ya aktivitas yang audit visitasi ya, terutama dibuat laporan hasil auditnya. Laporan hasil auditnya nanti dikirimkan ke Komisi Fatwa MUI kalau yang berjalan saat ini, kalau usaha mikro kecil itu fatwanya di Komisi Fatwa MUI Provinsi, kalau yang menengah besar fatwanya di eh, MUI Pusat ya. Tadi yang Pak Kiainya Pak Miftahul Huda, nah itu dia Komisi Fatwa MUI Pusat seperti itu. Oke, ya ini masuk ke sesi pelaporan hasil audit. Iya, izin saya share screen. Yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Yang belum submit tugas 1, tugas 2 ya nanti ditunggu ya sama fasilitator pendampingnya masing-masing. Di mana ya Mas Yani? Iya, itu ya. Jadi membuat laporan hasil audit sebagai bukti bahwa kita sudah audit visitasi seperti itu. Nanti laporannya juga sebagai pertimbangan komite 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 fatwa komisi fatwa MUI provinsi ataupun komisi fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa halal. Fatwa halalnya nanti dikonversi menjadi sertifikat halal yang bisa didownload oleh pelaku usaha seperti itu. Ya, ini yang melaporkan hasil auditnya. Jadi kan kemarin ada checklist ya, ada ringkasan hasil audit. Nah, data-data itu dipakai ya, dipakai untuk membuat laporan hasil audit. Kemarin ini ya, Bapak Ibu ya, kemarin hari Senin di pretestnya ada ya, laporan hasil audit mencakup daftar bahan, implementasi SJPH, profil perusahaan, tanggal audit, dan nama auditor, nama auditi. Nah, di situ tapi pernyataannya tetap salah ya, Bapak Ibu ya. Jawaban pernyataannya tetap salah karena belum menyebutkan jenis produk dan juga varian produknya yang di sertifikasi halal itu apa. Kan karena sertifikasi halal kan
basisnya sertifikasi produk ya. Jadi di laporan hasil auditnya harus ada list produk yang disertifikasi dan jenis produknya atau lingkup auditnya ya kemarin ya jenis produk atau kategori produk. Iya ini untuk ya outline-nya hanya dua ini ya Bapak Ibu ya bisa menyusun laporan hasil audit ke Komisi Fatwa MUI. Kemudian kemarin kan itu ya masih ada apa kalau temuan-temuan saat audit visitasi, temuan ketidaksesuaian saat hasil audit visitasi. Nah, itu auditor halal harus menindaklanjuti, harus follow up ya, follow up ke pihak perusahaan, pihak auditi untuk mensubmit tindakan perbaikannya. Nah, untuk mensubmit tindakan perbaikannya sehingga bisa tutup temuan. Kalau sudah tutup temuan, ya laporan auditnya kita revisi, kita kirimkan ke Komisi Fatwa. Itu ya ini ya Bapak Ibu ya kemarin ya memastikan bukti auditnya itu ya memastikan bukti auditnya iya kita sudah collect bukti-bukti auditnya sudah confirm juga dengan temuan-temuan di lapangan seperti itu. Nah tadi jadi temuan-temuan tadi hasil collect datanya juga kita jadikan laporan hasil audit. Ya sama kemarin ya perumusan temuan audit ini saya ulang-ulang lagi jadi ya ada kesesuaian, ketidaksesuaian. Jadi ya ini ya harus di ya kesesuaian ada dasarnya, ketidaksesuaian juga ada dasarnya. Kemarin ya dasar ininya dari regulasi SJPH keputusan Kepala Badan BPPH 20 tahun 2023 ya kalau sesuai dengan setiap kriteria dan subkriterianya berarti sesuai. Kalau memang tidak sesuai ada dokumen yang tidak menjawab tidak ada dokumen atau dokumennya kurang menjawab terkait penerapan SJPH-nya berarti bisa kita anggap ketidaksesuaian. Iya, ya laporan hasil auditnya ini ya tadi terkait bahan, produk, fasilitas. Makanya kalau apa namanya ya restoran fasilitasnya di mana aja, ya itu di list semua di laporan hasil auditnya. Ada berapa cabang, 3 cabang, 10 cabang itu dimasukkan di laporan hasil audit yang memang berdasarkan yang diaudit seperti itu. Implementasi SJPH dan sebagainya. Iya, jadi ya ini ya sama ya unit terutama yang unit kompetensi 4 ini juga jatuhnya learning by doing ya Bapak Ibu ya. Jadi memang apa supaya ingat terus caranya menulis laporan hasil audit halal, nah memang harus learning by doing seperti. Iya, ini untuk laporannya ya jadi ini tergantung LPH ya sebetulnya ya, tergantung LPH-nya masing-masing. Kalau di LPH dulu saya awal ya bikin laporan hasil audit, di submit, di serol seperti itu, submit di serol, terus dirapatkan saat rapat auditor, kemudian nanti mana mana saja perusahaan yang layak masuk komisi fatwa dan mana-mana saja yang masih butuh perbaikan. Nah, itu juga bisa lewat rapat auditor ya. Tapi bisa juga lewat reviewernya langsung, reviewer atau reviewer dari auditor seniornya juga bisa nanti yang memeriksa seperti itu laporan hasil audit yang dibuat oleh Bapak Ibu auditor. Nah, ini kalau kalau mekanismenya rapat auditor ya, jadi dipresentasikan laporannya, bahan-bahannya bagaimana, temuan-temuannya apa saja, ada penambahan produk atau tidak. Nah, kan kalau ini ya audit catering sih yang agak sering nambah produk ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penambahan produk atau tidak, ada perubahan bahan atau tidak seperti itu. Yaitu kalau mekanismenya rapat auditor. Kalau sama reviewer biasanya langsung ke kita yang kurang yang mana-mana aja. Nah, kitanya menindaklanjuti ke penyelia halal atau ke tim manajemen halalnya perusahaan. Iya, pedoman
Nah, ini untuk dokumen dokumen untuk penulisan laporan hasil audit atau kalau bahan kritisnya didukung oleh dokumen sertifikat halal. Nah, ini formatnya ya kan kemarin kok buka website BPJPH ada nomor halalnya, tanggal terbitnya, dari produsen siapa. Nah, ini formatnya. SH, sertifikat halal, lembaga halalnya BPJPH, nomor ID sekian sekian sekian, terbit tanggal sekian, dari produsen siapa. Koma negara produsen, koma Cina, tutup huruf seperti itu. Nah, ini kita nyoba sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi laporan hasil auditnya realnya tetap submit ke komisi fatwanya tetap manual, Bapak Ibu. Cuma nanti submit ke BPJPH-nya kita lewat sistem seperti itu. Ke komisi fatwa MUI-nya masih manual bikin. Iya, ya, penulisan nama bahan harus sama persis seperti yang terlampir di website BPJPH atau yang terlampir di mana? Yang terlampir di lampiran sertifikat halalnya seperti itu. Iya, jadi kalau formatnya kalau ke Komisi Fatwa MUI nama bahan diragukan atau tidak, dokumen pendukung atau temuan sama keterangan. Iya, jadi kalau kalau diragukan, ka- kalau bahan kritis, dia kolom diragukannya itu dicentang. Kalau bahan tidak kritis, bahan yang disebut KMA 1360, berarti dia kolom diragukannya di strip seperti itu. Alpha arbutin, alpha arbutin nano emulsion berarti hasil reaksi enzimatis hidrokinon sama ada mungkin penambahan emulsifier ya karena dia emulsion. Berarti dia bahan kritis atau tidak kritis, Bapak Ibu? Bahan Kritis. 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 Kritis, ya Kritis, Pak. jelas ya. Oke, alpha arbutin, nano emulsion karena pasti pakai Kritis. emulsifier ya, jadi bahan kritis. Terus dokumen pendukungnya ada di atas sini dari websitenya BPJPH. Berarti ya kita tulis sama-sama SH BPJPH nomor ya ID 0041 0000 0046 922. Dia terbit 4 Juli 2025 dari produsen. Iya, iya. Kalau bahasa Mandarinnya dibacanya Kuangtung ya, Bapak Ibu ya. Kuangtung laker. Jadi laker pung. Ya, jadi kalau ada huruf O itu dibacanya uh laker pung Biotech Co Ltd. Ya, Co Ltd. Ini Kuangtung ada di negara mana, Bapak Ibu? Koma negara produsen ada di Cina Cina. ya. Iya, ada Kuangtung di iya. Kolom keterangan bahan kritis di satelit. Iya. Iya, jadi bahan kritis namanya dipastikan sama, kolom diragukannya dicentang, dokumen pendukungnya kalau dari SHBPJPH ditulis formatnya seperti ini. SHBPJPH nomor halalnya, terbitnya kapan, dari produsen siapa, kok di sini tutup. Dari produsen siapa, oh gua, maaf, D, ya. Dari produsen siapa, koma, negara produsen, tutup, huruf. Iya. Butil, hidroksitoluen, antioksidan sintetik.
bahannya ada di KMA 1360, berarti bahan kritis, bahan tidak kritis, Bapak Ibu. Tidak Tidak kritis. Oh kritis. ya, Tidak tidak kritis. kritis berarti 36. diragukannya, diragukannya di street. Dokumen pendukung di street juga. Tapi keterangan ditulis bahan kimia. Iya, zeolit, zeolit, zeolit ada juga di 1360 ya. Jadi dia bahan tidak kritis dari hasil tambang. Berarti ditulisnya bahan tambang keterangan. Cabai rawit ya jelas ya Bapak Ibu ya. Berarti keterangannya bahan apa Bapak Ibu? Bahan, Bahan bahan, Pertanian. bahan, bahan dari tumbuhan apa Bapak Ibu? Nabati. Ya, nabati. nabati Nabati, Bapak nabati ya, Ibu. nabati. Nabati. Ya, tapi kalau jadi cabai rawit slice ya, misalkan ya, cabai rawit slice misalkan. Berarti jangan cabai rawit, cabai rawit kering gitu ya, Bapak Ibu yang habis dijemur berarti dia ininya bahan nabati. Jadi kalau ada proses lebih lanjut ya, Bapak Ibu ya, kelihatannya bahan nabatinya kering gitu ya, bukan yang fresh gitu. Jadi ditulisnya bahan nabati yang diproses secara fisik. Oke. Ikan ikan tongkol jadi formatnya kalau ke MUI ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditulis keterangan itu ada kata-kata hewan seperti itu karena kalau pakai itu lebih ke hewan yang disembelih seperti itu. Jadi ikan tongkol ya udah tulis Ikan aja segar. ikan segar aja. Orang kota gitu Tongkol kan nggak tahu orang-orang ini tahu paling anak SMP. segar. Kalau ikannya udah kering, ikannya udah asin, berarti tinggal ditulis ikan tongkol yang diproses secara fisik. Bahan kimia, bahan tambang, bahan nabati, apalagi ya. Ya, ya tempe juga dijelaskan ya Bapak Ibu ya kalau tempe mentah ya. Ya dia positif list juga. Nama bahan. Ya kedelai boleh, kedelai yang difermentasi dengan ragi. Ya disebutkan ya medianya apa. Media fermentasi ragi merupakan bahan nabati. Ya, itu ya Bapak Ibu ya untuk beberapa contohnya. Lalu yang SH-nya, iya. Ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya. Cuma yang oke, ini yang agak beda dikit. Kalau kalau cuka kalau di luar negeri biasanya ada campurannya nggak Bapak Ibu ya? Kalau cuka kalau di luar negeri ya. Biasanya ada ya, biasanya ada. Jadi kalau sudah ada campurannya berarti dia bahan kritis. Dokumen pendukung, SH, lembaga halalnya mana ini? World Halal Authority. Nomor Rek RI HL IT IT Italia berarti IT 0027785425. Nah, ini beda kalau yang sertifikat halal yang hasil reg- registrasi ini ya, berarti ada masa berlakunya, ada expiry date-nya juga berlaku sampai dengan 11 Februari 2026 dari produsen
Acetifico Farandini Emilio SPA, negara produsen RIHL IT berarti Italia ya. Iya, seperti itu penulisannya. Ini ya Bapak Ibu ya di laporan daftar bahan ya. Jadi nanti nggak bingung lagi nama bahan sama persis seperti yang ada di website BPJPH-nya. Kemudian bahan kritis ya sama, kalau diragukannya dicentang. Dokumen pendukung ditulis SH, lembaga halalnya ini, nomor rek RIHL, cuma ini pakai expiry date ya, pakai masa berlaku dari produsen, ya ini koma Itali. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa eh sama-sama latihannya seperti itu. Tapi saya sudah mendemonstrasikan ya di laporan daftar bahan. Oke, kembali lagi ke ininya. Iya, ya ini nanti ini ya di slide-slide-nya ada panduan-panduan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kalau dia bahannya campuran ya Bapak Ibu ya, bahannya campuran campuran triasetin dengan propilen glikol. Kalau propilen glikolnya itu ada di KMA 1360. Kalau triasetin karena dia tadi ya hasil reaksi turunan lemak seperti itu, jadi harus ada dokumen pendukungnya. Nah, kalau dulu itu ya, dulu ada ya ketetapan halal MUI ya, cuma kalau sekarang sudah terkonversi semua ya, harusnya Bapak Ibu ya ke sertifikat halal BPJPH. Jadi dulu kan kalau fatwa MUI kan hasilnya ketetapan halal. Nah, ketetapan halal itu yang dikonversi jadi sertifikat halal. Nah, ini untuk penulisannya, penulisan formatnya di laporan bahan, ada SH, ditulisnya SH kayak tadi yang saya demonstrasikan. Terus kalau dokumennya spesifikasi, flowchart, diceritakan isi flowchartnya, isi spesifikasinya, seperti itu. Prosesnya bagaimana diceritakan. Terbuat dari bunga yang diekstrak dengan bahan kimia. Misalkan diekstraknya dengan apa? N-heksan, dengan etil asetat, misalkan ya dijelaskan ya diekstrak dengan bahan kimia, diekstrak dengan air, diekstrak dengan etanol. Etanolnya bagaimana? Dari industri Homer atau bukan dari industri Homer. Nah, itu nanti dijelaskan. Iya, lalu ya tadi bahan tidak kritis sama ya, air murni, susu segar kayak itu. Nah, tadi bahan nabati, bahan kimia, bahan tambang, bahan mineral, ya, bahan mikrobial dituliskan sumber kulturnya apa, Lactobacillus plantarum atau apa. Nah, kalau dia ada ya rekayasa genetikanya berarti ya dijelaskan lagi ya, enzim untuk memotong, memutus gennya, untuk vektor apanya, plasmidnya itu, media media untuk ekspresi genetiknya dijelaskan, media fermentasi lengkap, bahan aditif, bahan penolong biasanya itu ya, bahan penolong biasanya anti buih ya Bapak Ibu ya, anti buih, turunan senyawa sulfonat ataupun turunan asam lemak seperti itu. Bahan aditifnya apa dijelaskan. Ada media pertumbuhan mikroba, dia dari najis sedang atau dari najis mutawasito. Dari najis mutawasito ya, misal ekstrak daging tidak diketahui penyembelihannya secara Islami atau tidak. Pepton daging sapi dari tidak diketahui proses penyembelihannya secara syar'i atau tidak. Darah sapi misalkan untuk media media fermentasi seperti itu, atau fetal bovine serum gitu ya, FBS untuk produksi vaksin, tapi bovine serumnya tidak diketahui dari penyembelihan halal atau tidak. Nah, ini dijelaskan proses
pencucian syar'inya. Kalau sesuai dengan fatwa MUI, pencucian syar'inya lebih dari 20 lah, atau pencuciannya dialirkan air atau direndamkan air lebih dari 270 liter air. Iya. Ini kalau masih ada dokumen yang belum menjawab status kehalalan bahannya ya, jadi dimintakan dokumen apa, spesifikasi, sumber bahan, flowchart atau sertifikat halal dan sebagainya. Iya, ini untuk format-formatnya ya kayak tadi ya. Ya tadi bisa temuan, kolom yang sini bisa temuan, bisa dokumen pendukung ya, sama aja ya Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk format-formatnya. Iya, iya, bahan yang sertifikat halalnya expired tapi tanggal produksinya sebelum sertifikat halal expired. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Misalkan sertifikat halalnya expired eh, kapan ya? 10 April gitu, tapi di label kemasan bahannya atau mungkin di COA bahannya itu diproduksinya masih dari bulan Maret sebelumnya seperti itu. Nah, itu masih bisa digunakan ya, tapi di keterangannya ditulis bahan diproduksi sebelum masa berlaku sertifikat halalnya habis. Iya, ini untuk ininya ya, tips-tipsnya membuat laporan. Iya, tapi saya tunjukkan laporan realnya aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, demo laporan audit satu, demo laporan audit satu. Kan hasil audit halal ya ditulis ya profil perusahaannya ya, Bapak Ibu ya, company profilnya dari kemarin apa? Profil pelaku usahanya dari manual halal ditulis, PT, alamatnya di mana, fasilitasnya di mana aja, kalau ada outlet, ada dapur pusatnya ditulis, iya, nomornya, ada uji lab atau tidak, kalau ada ya ditulis ada, nggak ada ya ditulis nggak ada, iya. Ya kalau di ini ya, kalau di MUI provinsi kadang suka ditanyain agama top manajemennya itu apa, jadi ya begitu ya, jadi mesti ditulis kadang apa agamanya non Muslim tapi staf-staf karyawannya Muslim seperti itu. Nah kadang suka ditanyain kalau yang MUI provinsi, kalau yang MUI pusat sih enggak ya Bapak Ibu ya. Ya jadi ini ada dua format ya Bapak Ibu ya, format MUI pusat sama format MUI provinsi. Tapi intinya sebenarnya sama. Ya, tadi ya produk-produk cake, produk bakery ditulis jenis produknya produk bakery, daftar produknya ditulis semuanya yang didaftarkan. Iya, ya, sama ya ditulisnya ya ini bahan nabati, air PDAM, bahan penolong pencucian ya ditulis prosesnya air yang diproses secara fisik dengan penambahan bahan kimia seperti itu. Ada yang formatnya seperti ini ya, misal sodium bikarbonat dia positif list, ditulisnya bahan kimia positif list dengan cas sekian sekian sekian. Ini kalau di MUI provinsi, tapi kalau di MUI pusat cukup ditulisnya kayak tadi ya, ini di strip sama ini tulis bahan kimia. Jadi tergantung format MUI-nya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini bahan-bahannya tadi yang ada di web BPJPH. Iya, kalau ada SH luar negeri dicek yang kemarin ini ya, sertifikat halal yang diakui atau tidak, nah itu dicek. Ya, ini semuanya ya di sini ya, Bapak Ibu ya, bahan-bahannya sama seperti yang kemarin disebut ya, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, bahan penolong pencucian. Sebentar nih kok bahan baku tambahan semua ya.
Oh ya, misalkan ada plastik ya, kemasan apa? Ya kemasan apa? Nah itu ditulis ya plastik. Kalau ya polipropilen misalkan belum ada sertifikat halalnya, ya ditulis apa dokumen pendukungnya, pernyataan bahan fasilitas bebas babi atau bebas hewani dari produsennya siapa. Itu ya minimal ya kalau kemasannya belum ada sertifikat halalnya bisa statement pernyataan bebas babi atau bebas hewani tapi dari produsen plastiknya. Ya, ini bahan bakunya ini juga sama. Sebentar bahan penolong pencuciannya. Ini karena fatwanya di MUI provinsi ya Bapak Ibu jadinya. Oke, terus ya kismis ini. Ya sama bahan penolong pencucian, bahan sanitasinya ya Bapak Ibu ya, bahan penolong pencucian, bahan sanitasi yang kontak dengan alat-alat produksinya juga dimasukkan ke daftar bahan halal. Ditulis cara bikin cake-nya kalau bisa lebih singkat lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Ya bahan disiapkan, bahan di mixing, di oven atau mungkin kan ada itu ya, ada yang difermentasi ragi rotinya dulu seperti itu. Didinginkan, di packing, lalu dikirim ke outlet. Lalu di outlet di display ya Bapak Ibu ya. Pencuciannya dijelaskan, validasi kebersihannya bagaimana, pakai swab test atau tidak, atau validasi visual saja. Ya, ditulis juga ininya apa penerapannya dari masing-masing penerapannya dari masing-masing 5 kriteria SJPH. Kebijakan halal sudah ditetapkan, sudah disosialisasikan, tim manajemen halal sudah ditetapkan tugas wewenang tanggung jawabnya. Itu pelatihan eksternal buktinya apa, pelatihan internal bukti pelaksanaannya apa, nah itu ditulis. Ya, bahan-bahannya bagaimana? Bahannya sudah sesuai daftar bahan halal, dokumennya lengkap, terus apa bahan-bahan yang dibeli juga sesuai dengan daftar bahan halal. Kemudian ada mekanisme monitoringnya juga kalau ada bahan-bahan yang sertifikat halalnya mau kadaluarsa seperti itu. PPH-nya bagaimana, SOP pembelian, SOP produksi, SOP penyimpanannya, bagaimana sudah SOP kebersihannya, bagaimana checklist kebersihannya, buktinya ada tidak, seperti itu. Diagram alirnya sudah sesuai atau belum dengan isi manualnya. Kadang kan diagram alirnya suka ini ya suka lengkap-lengkap ya Bapak Ibu ya kalau pelaku usaha tuh seharusnya ada apa? Nah, seharusnya ada fermentasi oleh ragi roti misalkan, tapi proses fermentasi oleh ragi rotinya dilewat. Nah, kadang kan suka kayak gitu ya. Jadi dituliskan di sini. Produk tidak menggunakan nama yang menyerupai produk yang diharamkan. Ketertelusuran dibuktikan dengan surat jalan, catatan pembelian, mungkin dengan SAP atau IRP dan sebagainya ya bisa seperti itu. Penanganan produk tidak sesuai kriteria halal diapakan, dimusnahkan atau bagaimana atau di reproses, di downgrade seperti itu. Nah, itu kalau yang penanganan tidak sesuai kriteria halal cuma boleh dua ini ya, Bapak Ibu ya, sesuai SJPH-nya dimusnahkan atau diolah menjadi produk pakan seperti itu. Diolah menjadi produk pakan ternak. Jadi cuma boleh dua itu saja. Kalau kalau manajemen mutu quality itu ya masih bisa di reproses ya, masih bisa diproses ulang, di downgrade seperti itu. Tapi kalau untuk halal tidak boleh diproses ulang ataupun di downgrade. Evaluasi pemantauan audit internalnya sudah dijalankan belum? Ada rencana auditnya, checklist auditnya mencakup semua divisi titik kritis halal, ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. Manajemen review bagaimana? Sudah
ada minute of meetingnya atau tidak, daftar hadirnya sudah ada bentuk follow up-nya kah dari manajemen reviewnya. Fasilitas produksi dijelaskan kondisinya bersih, sudah menerapkan eh, GMP ataupun HACCP atau ISO 22000. Nah, itu dijelaskan. APD, APD-nya dijelaskan ya, ya GMP dikit-dikit ya Bapak Ibu ya. Pakai sarung tangan, masker, celemeknya bersih, sepatu kerja. Ini bukan hewan ya, pest control. Ya, pest controlnya bagaimana? Ada SOP-nya. Tidak tidak ada tikus, tidak ditemukan pest atau selalu dimonitor oleh pihak ketiga pest controlnya dijelaskan singkat aja. Yang penting yang agak detail di 5 kriteria SJPH ini ya Bapak Ibu ya. Proses pun juga boleh dijelaskan singkat aja. Ya, foto produknya contoh ya. Ya, foto produknya dimasukkan. Terus tadi karena ada hasil lab, ya dokumentasi audit ya foto-foto saat kita audit, saat opening meeting, closing meeting gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau yang Fatwa MUI kemarin 80 tahun 2022 berarti apa hasil analisis labnya? Bentar lupa saya. Ya, berarti kalau yang untuk gelatin berarti untuk gelatin dan untuk produk yang mengandung gelatin. Nah, ini gelatinnya DNA porcin tidak terdeteksi, berarti ya aman ya. Ini hasil labnya. Oh, produk yang menggunakan gelatin yang disampel cake Belgium IP contoh. Dianalisis porcine DNA-nya. Ya berarti pakai PCR ya Bapak Ibu ya. Result tidak terdeteksi. Iya, kurang lebih apa ya makanan minuman seperti itu. Seperti contoh lapan tersebut, kalau dijadikan contoh itu kan banyak parameternya. Nah, seperti itu terhitung one project atau ya apa namanya? Ya tadi tergantung ininya apa namanya? Ya dihitung one project atau bagaimana dihitung tergantung berapa jumlah produknya seperti itu ininya. Nah, ini kan sebenarnya kan satu sertifikat ya Pak Taufik ya. Kalau masih satu sertifikat masih satu sertifikat seperti itu masih dalam satu sertifikat tapi ya apa ini produknya satu sertifikat sudah mencakup 193 varian bakery-nya itu. Ya, jadi ini outputnya juga satu project, satu sertifikat halal. Ya, itu contoh ya outletnya 10, terus demo yang ya, ya demo yang minuman tapi ada hasil labnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini mikro kecil tapi tetap dikenakan uji lab seperti itu. Ya, PT FWT di Cipondo. Nah, ini siapa nih yang rumahnya dekat Cipondo nih? Ya, ini sertifikat baru jenis produk minuman dengan pengolahan. Nah, ini sama kayak tadi ininya. Cuma ini apa namanya yang ya perisa-perisa gini. Nah, ini di kemasannya tertulis ternyata perisanya itu flavoring strawberry-nya itu kadar alkoholnya 25%, 20%. Terus yang perisa vanilla juga, ini mana ya perisa vanilanya ya? Oh, kayaknya ya yang ini kayaknya yang vanilla custard ya. Perisa vanilla custardnya ini juga apa kadar etanol di apa perasannya itu juga 20-an% ke atas atau 10% gitu ya. Saya lupa pas audit. Jadi ada di kemasannya kadar etanol perisanya 20 ini persen. Nah, karena ini ya apa
flavoringnya flavoring Fanta sama flavoring strawberry-nya itu etanolnya di atas 20%, terus ini produk akhirnya berupa minuman, ya berarti harus melampirkan hasil analisa lab itu ya Bapak Ibu ya, hasil analisa lab residu etanol. Residu etanol 0,5% ya di analisis ininya. Ya jadi sebenarnya analisis lab halal di mana aja boleh ya Bapak Ibu ya, yang penting terakreditasi ISO 17025. Ya ini etanolnya not detected ya, berarti berarti sangat kecil ya. Berarti 0,5% itu enggak enggak nyampe seperti itu. Ya itu ya, jadi produk akhirnya minuman, tapi di flavoringnya itu di kemasannya tertulis kadar etanol awalnya 20%, sehingga harus diketahui kadar etanol akhirnya di minuman akhirnya itu berapa. Nah ini karena apa, di bawah 0,5% sehingga memenuhi fatwa MUI tadi ya, fatwa MUI 10 tahun 2018. Iya. Terus ALB, oh ya, ya bahan ini ya, bahan kosmetik ya Bapak Ibu ya, bahan kosmetik ya sama ini ya, ya audit ya, ya auditan saya di Bali ya Bapak Ibu ya, ya ini dijelaskan company profile-nya ya, di Gianyar ya sama, karena fatwanya di MUI provinsi masih ditanya pula ini ya, agama top manajemennya ada yang non muslim atau tidak ya, saya tulis saja pegawai Hindu semua, penyuya halal muslim ya. Bahan penyusun kosmetik, olahan lidah buaya ya Bapak Ibu ya, lidah buaya powder ya, ya sama ya, lidah buaya ya, air tanah. Ini karena pakai ini ya, air tanah sendiri ya, air tanah sendiri. Ini cleaning agentnya. Ya, tadi ada conveyor ya, ada conveyor, kemungkinan pakai food grade lubricant seperti itu, food grade lubricant. Terus tadi airnya kemungkinan disaring, difilter sama karbon aktif. Nah, karbon aktifnya juga masuk bahan penolong di daftar bahannya. Cleaning agent, bahan sanitasi. Ya tadi ya pengolahannya ya, berarti lidah buaya disortir dulu, diekstrak itu gel lidah buayanya, diproses fisik, kemudian dikemas. Ya dijelaskan ininya pemenuhannya. Ya sudah HACCP, sudah standar GMP atau belum dijelaskan. Ada pest controlnya apa, penangkap lalat atau mungkin yang jebakan tikus itu ya Bapak Ibu ya, dijelaskan. Foto foto produknya. Oh ya, tadi karena airnya nyaring sendiri ya Bapak Ibu ya, airnya nyaring sendiri ya, dilampirkan hasil lab airnya juga. Hasil lab airnya sesuai ya Permenkes itu ya, air untuk apa, standar air minum atau air untuk produksi ya, saya lupa ya. Jadi ya sesuai Permenkes itu ya, sama logam berat, eh, pH, sebagainya. Nantinya airnya ini ya, airnya sesuai baku mutu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dokumentasi audit seperti itu. Iya, tadi ada conveyornya, jadi kemungkinan pakai food grade lubricant. Ya, ini yang proses. Wah, sebentar.
Izin bertanya, oh Pak Libran, izin bertanya Pak Agam dengan tes kontrol tadi justifikasi jasa yang kita sampaikan sebagai laporan, apakah bukti tertentu? Ya, bukti tertentunya bisa dimintakan saja Pak SOP SOP tes kontrolnya. Tapi saat minta SOP tadi tes kontrolnya di wawancara juga orang ininya QC-nya, orang quality-nya juga yang bagian food safety-nya juga sambil kita mengamati seperti itu. Jadi kita wawancara, kita mintakan bukti SOP prosedur tertulis pest controlnya sambil kita amati juga di lapangan seperti itu. Jadi metode auditnya kombinasi ya Pak Limbran ya. Terus tadi udah yang proses-proses ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi RPH. Ya RPH ya beda dikit aja ya Bapak Ibu ya sebenarnya sama ininya. Kemarin sama seperti saya jelaskan harus ada tenaga syariahnya, ada tenaga apa tenaga syariah atau syariah expertnya gitu ya dari Komisi Fatwa MUI terkait. Nah, ini dari MUI Jakarta contohnya. Apa jasa penyembelihan, rumah potong hewan, produknya ini. Ya, daftar bahannya ini ya, bahan packingnya, cleaning agentnya, ya sapi hidupnya harus ada surat keterangan sehat ya, surat keterangan kesehatan hewan dari dinas peternakannya ya seperti itu atau dari dokter hewan yang dokter hewan yang kompeten, dari para medis hewan seperti itu. Ya, jadi kalau bedanya kalau sapi hidup, ayam hidup untuk penyembelihan harus ada surat keterangan sehatnya ya, Bapak Ibu ya, supaya tidak menularkan zoonosis. Iya, penjelasannya, prosesnya ya tadi ya penerimaan hewan, terus hewannya dikarantina dulu sekian jam sebelum disembeli, ya kemudian ya dipersiapkan seperti itu ya harus sesuai kesejahteraan hewan, stuntingnya juga harus itu ya stuntingnya tidak menyebabkan kematian, alat stuntingnya divalidasi berkala, ada apa ada ininya juga ada kalibrasinya juga untuk alat stuntingnya seperti itu kalibrasi validasi untuk alat stuntingnya itu. Penyembelihannya memotong trakea, esofagus, arteri karotis, dan vena jugularis. Ya, lalu ya penanganan pasca penyembelihan, oke, nah, dijelaskan SJPH-nya. Ya, jadi lebih panjangnya di proses ya Bapak Ibu ya, karena kan titik kritisnya di proses ya kalau rumah potong hewan itu lebih ke stunningnya sudah sesuai standar, penyembelihannya juga sesuai standar. Kalau secara daftar bahan tadi kan sedikit ya Bapak Ibu ya, secara daftar bahan itu sedikit untuk rumah potong hewan. Bagaimana, terus kemudian yang gagal sembelih bagaimana ininya dimusnahkannya, bagaimana bukti pemusnahannya apa kalau ada yang gagal sembelih atau sapinya sudah mati sebelum disembelih seperti itu dipisahkan kemudian dimusnahkan dengan dibuktikan berita acara atau mungkin dikubur atau mungkin dimusnahkan dibuat pakan seperti itu ya sama penanganan limbah darahnya juga dijelaskan seperti itu tidak limbah darah tidak diperjualbelikan ke pengepul seperti itu. Ya fasilitasnya begitu foto produknya nah ini auditnya jam 11 malam ya Bapak Ibu ya jadi saya kalau RPA kayaknya saya udah nggak mau audit lagi deh soalnya jam 10 jam 11 malam. Oke. Iya terus ya, 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 ya ini
Ini sampel audit luar negeri aja ya, Bapak Ibu ya, contoh. Ya, di Thailand, di ini sama kayak tadi profil perusahaannya ditulis, jenis produk obat, daftar produk obatnya ya tadi di ini ya, di list semua ya. Ya, inhaler ada eh, ya kayak minyak gitu ya, Bapak Ibu ya, kayak minyak kayu putih gitu, minyak ada inhaler dan sebagainya. Ya, kemasan kaca karena kalau di Thailand jarang ya kemasan kaca ada halalnya. Jadi kalau bahan-bahan luar negeri biasanya lebih banyak keterangannya kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Mineral oil, bahan tambang, NaCl, tulis bahan kimia. Kemasan kaca ditulis proses pembuatan kemasan kacanya. Itu dari silika diproses secara fisik ya, dengan penambahan bahan kimia seperti itu. Purified water, kemasan polipropilennya juga dijelaskan kalau ada dokumen pendukung, pernyataan porcine animal free dari produsen mana. Ada etil alkohol, ada etanol untuk sanitasi, nah dijelaskan. Eh, Etanolnya dari apa? Dari tetes tebu, dari industri alkohol non Homer ya dijelaskan. Ini sama ya bawah-bawahnya ya pakai sertifikat halal juga. Nah, ini misalkan kalau ada yang ini ya, ini udah kadaluarsa 30 Juni 2025, tapi bahan diproduksi sebelum masa berlaku sertifikat habis. Nah, ini bisa dicek di COA-nya atau di kemasan bahannya ya, production date atau di production date-nya di COA-nya. Dijelaskan proses pembuatannya tadi. Iya, proses pembuatannya kalau di farmasi ada ya, validasi kebersihannya ya dijelaskan. Kalau tadi kan validasi kebersihannya visual semua ya, dijelaskan. Validasi kebersihan dengan swab basah oleh larutan NaCl, ya bisa NaCl atau buffer fosfat ya kemarin ya. NaCl positive list seperti itu. Oke, udah foto produknya seperti itu. Yang dituliskan keterangan itu jadi ini ya, Mbak Ilman ya. Jadi intinya kok yang ditulis keterangan bahan positif list, bahan tidak kritis sama bahan bahan yang sertifikat halalnya kadaluarsa tapi tanggal produksi bahannya sebelum masa berlaku sertifikatnya habis. Nah, itu yang ininya dipakai di kolom keterangan. Itu ya Bapak Ibu ya, bahan kritis, kolom keterangannya kosong karena kan sudah didukung sertifikat halal. Kalau bahan tidak kritis sama tadi bahan yang masa berlaku sertifikatnya habis tapi tanggal produksinya sebelum tanggal kadaluarsanya, nah itu ini apa namanya? Ditulis di kolom keterangan. Nah, ya demo yang terakhir ya Jasa logistik, jasa logistik ya juga agak beda-beda dikit ya ininya formatnya. Ya auditornya saya juga gudangnya di Jakarta, Surabaya, Makassar. Ya Surabaya, Jakarta, Makassar. Jadi dibuatnya 3 hari ya Bapak Ibu ya. Dan beda-beda itu ya tempatnya. Oke, PT PPP, jasa penyimpanan, oh gudang berarti jasa jasa penggudangan ruang lingkupnya, jasa penyimpanan. Jadi kalau jasa logistik daftar bahannya cukup air sama bahan pencuci atau bahan sanitasinya aja ya Bapak Ibu ya. Karena kan nggak ada proses produksi kalau jasa logistik itu nggak ada proses produksi sama sekali. Tapi dibuat detail di sini di tabel daftar produk yang disimpan atau daftar produk yang ditangani, ya apa-apa saja yang disimpan di gudangnya, kopi kapal api, kecap ABC dan sebagainya. Nah, itu di list di sini. Ya, jadi kalau jasa logistik capeknya di ini ya, Bapak Ibu ya, di
daftar produk yang ditanganinya itu. Kalau daftar bahannya dia cuma sedikit, hanya air, bahan sanitasi, sama bahan penolong pencuciannya aja. Ya, dijelaskan proses logistiknya, barang diterima, disimpan, lalu barang dikeluarkan dari gudang ya. Jadi kalau secara proses juga lebih simpel ya Bapak Ibu ya kalau jasa logistik ya. Kalau nggak nyimpan dia hanya ngirim atau mendistribusikan saja. Iya, sama dijelaskan penerapan 5 kriteria SJPH-nya. Oh ya, kalau kalau yang MUI provinsi dijelaskan ini 5 kriteria SJPH-nya. Kalau tadi yang MUI pusat cukup ditulis kriteria SJPH sudah diverifikasi, cukup satu kalimat itu saja. Iya, ini ya, ya sudah dokumentasinya ya begitu ya, masuk-masuk gudang ya Bapak Ibu. Masuk-masuk gudang. Bagaimana jika terdapat banyak produk beda-beda proses produksinya, apakah lampiran proses produksi dipaparkan atau satu persatu tersebut dibuat? Kalau saran aku ya Bu Hamna ya tetap dibuat ringkasnya aja. Kalau ada yang proses produksinya berbeda atau dibikin kalimat lagi, misal khusus produk ini dilakukan apa? Misalkan dilakukan fermentasi terlebih dahulu, dilakukan apa? Sterilisasi atau dilakukan pemanasan terlebih dahulu seperti itu. Tapi cukup dibuat singkat aja bahan, bahan disiapkan, dicampur, di apa? Bahan disiapkan, dicampur, contoh di packing lalu dikirim. Nah itu di prosesnya dibuat ringkas saja. Karena kan laporannya ini kan ke Pak Kiai ya. Jadi Pak Kiai kalau dijelasinnya apa? Proses fermentasi selama sekian jam, dihidrolisis oleh enzim, amilase, lipase. Nah itu kan pusing Pak Kiai. Jadi kita jelaskan prosesnya dengan tadi apa? Prosesnya dengan lebih singkat, lebih baik. Ya, lalu Bu Naila izin tanya, auditor menemukan bahan baku dengan sertifikat halal sudah kadaluarsa. Perusahaan mengklaim mengajukan perpanjangan. Bagaimana temuan ini ditulis dalam laporan? Apakah cukup, tidak sesuai, atau perlu status administrasinya? Oh, sertifikat halal sudah kadaluarsa, tetapi perusahaan mengklaim telah mengajukan perpanjangan. Oh, jadi kalau klaim-klaim seperti ini nggak bisa ya sebenarnya Bu Naila ya sebenarnya tidak bisa. Cuma tadi apa bukan ngakalin ya tapi dicek lagi itu di sertifikat halal bahannya, tanggal produksi bahannya atau di COA bahannya dia tanggal produksinya sebelum sertifikat halalnya kadaluarsa atau belum. Kalau sebelum tanggal sertifikat halalnya kadaluarsa sih tanggal produksi bahannya itu, nah itu masih bisa digunakan. Cuma kalau yang klaim-klaim kayak begini, klaim mengajukan perpanjangan ya tidak bisa kita terima. Apa cukup tidak sesuai atau diperlukan status administrasinya. Ya, bahannya masih boleh digunakan tadi selama tanggal produksi bahannya sebelum tanggal sertifikat halalnya itu mati seperti itu. Oke, semua ruang lingkup sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya, semua ruang lingkup jasa dan ruang lingkup produk saya tunjukkan contoh ininya, laporan auditnya. Nah, ini di kalau di si halal. Nah, jadi PR-nya tuh kayak dua kali gitu ya, Bapak Ibu ya. Ke Komisi Fatwa MUI kita bikinnya manual, tapi ke BPJPH-nya kita mesti ngisi si halal juga seperti itu. Iya, ini nanti dikasih ya Bapak Ibu ya tenang aja ini saya langsung ke bab auditor aja. Bab auditor. Wah, ini bab lembaga pemeriksa halal ini urusan admin ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke auditor aja. Iya, bab auditor ya sama nanti kalau udah jadi auditor punya akun ya Bapak Ibu ya punya akun, login, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau apa tadi ya kalau apa pas audit lapangan ketambahan produk ada perubahan nama produk seperti itu. Nah, jadi
Ya kita auditor yang bantu nambahin produknya ke si halalnya itu, nambah ketambahan produk apa aja, nama produknya yang diedit itu apa aja. Nah, kita yang ngedit. Ada perubahan alamat, perubahan apa saat audit. Nah, ini kita juga yang edit seperti itu. Nama fasilitas diverifikasi lagi. Terus ya tadi apa? Nah, ini kan di bagian apa laporan hasil eh, ya ini ya di kriteria aduh nih PPJPH kok kecil banget ini. Ya di kriteria PPH ini contohnya. Kriteria PPH tadi ya sama kayak sama kayak saya share sebelumnya ya. Ini ditulis kesesuaian atau ketidaksesuaian, diberikan penjelasan ya. Kalau sesuai ya tulis saja kriteria sudah diverifikasi. Kalau tidak sesuai ya dijelaskan kalimat temuannya di web BPJPH. Ada perubahan laporan hasil audit, jangan lupa diklik simpan di sistemnya. Nanti di rekomendasi di kesimpulan juga ada ya Bapak Ibu ya kesimpulan hasil auditnya apa, lulus atau tidak lulus. Ya sudah ini semua, sudah direvisi semua laporan ininya, sudah sesuai jumlah produknya, sudah sesuai bahannya, kriteria SJPH kiranya sudah lulus, kesimpulan hasil auditnya oke, lanjut ya. Lalu Bapak Ibu klik kirim di akun si halal BPJPH-nya. Nah, ini nanti nanti sama LPH-nya masing-masing dijelasin lagi ya Bapak Ibu yaitu ini aja pengantar aja nanti dikasih. Produk X, powder, packing, zat kertas di dalamnya terdapat inert plastik. Ditemukan dalam gudang packing ada robek sedikit, digigit tikus. Inert plastiknya masih utuh, dilakukan repack atas produk tersebut. Apakah produk tersebut najis atau sudah dimusnahkan? Nah, kalau secara kriteria mutu biasanya ada ini ya Pak, apa ada pemusnahannya ya Pak Hari ya seperti itu. Udah apa sudah digigit tikus, sudah apa nah itu tadi dicek di SOP pemusnahannya produk yang tidak sesuai quality dan tidak sesuai halal berarti harus ada bukti berita acara penanganannya atau bukti berita acara pemusnahannya. Oke, sudah ke tadi sudah eh, tadi sudah verifikasi ya Bapak Ibu ya, verifikasi hasil eh, tadi sudah pelaporannya seperti itu. Nah, sudah pelaporannya lalu kita ke capa ininya ya, ke monitoring capa reportnya seperti itu. Monitoring capa reportnya, tindak lanjut hasil audit halal, misal masih ada temuan ketidaksesuaian di tadi ya, di monitoring ya Bapak Ibu ya, di follow up ke auditinya sampai close atau tutup temuan ketidaksesuaian. Iya, ditindaklanjuti. Nah, ini dilakukan oleh ini ya, pelaku usaha ya, dilakukan oleh auditi atau dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang identifikasi penyebab ketidaksesuaiannya, perusahaan juga yang mendesain ya, menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. Nah, auditor halal ya kita ya Bapak Ibu ya. Ya kita verifikasi kecukupan bukti perbaikannya aja. Kiranya sudah efektif untuk tutup temuan atau tidak. Kalau sudah kiranya efektif tutup temuan ya berarti kita bisa nyatakan temuan NC-nya itu temuan ketidaksesuaiannya sudah close, sudah ditutup. Jadi tapi kalau tindakan perbaikannya masih kurang efektif, masih ada temuan berulang seperti itu, masih repeat finding, nah berarti belum kita bisa untuk tutup temuan. Ya sudah selesai, misal semuanya sudah tutup temuan, direvisi lagi laporan auditnya, dikirim ke admin
Komisi Fatwa. Iya, ya ini yang dilakukan oleh perusahaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita collect buktinya aja, kita verifikasi bukti perbaikannya sudah efektif untuk tutup ketidaksesuaian. Kalau contoh kasusnya tidak usah, langsung ke formnya aja. Formnya, form NCR-nya mana ini ya? Oke, ya ini laporan ketidaksesuaian dan form NCR ya, Bapak Ibu ya, monitoring ketidaksesuaian. Contohnya ini, ya jadi auditor halal menulisnya cukup di kriteria aja, nulis di kriteria, deskripsi temuan ketidaksesuaiannya apa, sama kita verifikasi di sini. Verifikasi hasil tinjauan tim auditor seperti itu. Verifikasi hasil tinjauan tim auditor. Ini bagaimana ininya apa? Bukti perbaikannya sudah cukup belum untuk tutup temuan ya? Ininya apa? Kriterianya apa? Deskripsinya bagaimana? Tinjauan tim auditnya bagaimana? Sekiranya sudah efektif tindakan perbaikannya ini, kita bisa temuan audit close atau sudah tutup temuan audit. Tapi kalau kiranya tindakan perbaikannya belum efektif, nah bisa kita tulis di sini ya temuan audit masih dimonitor oleh auditor halal. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini sama ya kayak ini ya monitor seperti ini. Lalu ya, iya, ya itu ya Bapak Ibu ya kurang lebih seperti itu untuk unit 4 ya Bapak Ibu ya kurang lebih seperti itu untuk unit 4 ya ini saya mau menjelaskan untuk yang unit ini ya untuk yang unit 3 bagian tugasnya tapi enggak ini apa ya tugasnya ini ya yang unit 3 insya Allah nggak banyak ya Bapak Ibu ya tinggal apa tinggal nanti me- memindahkan aja ke form checklist audit dan ringkasan ketidaksesuaian. Oh, sebentar ada pertanyaan masuk ya. Kalau misalnya bukti sosialisasi pelaksanaan pembinaan terbilang sudah mencukupi, jika ada berapa bukti yang ada di lampiran, apakah ada minimalnya? Kalau secara SPH ini ya, Bu Alda ya, tidak di tidak disebut di situ tidak disebut di Kepkaban 20 tahun 2023 hanya saja ya tadi mesti ada bukti dokumentasinya dari pembinaan SDM pelatihan sosialisasi ya tadi berarti ada daftar hadir foto sampai evaluasi sampai ke rekapan evaluasi pelatihannya seperti itu jadi jumlah bukti minimal maksimal nah itu tidak dijelaskan di Kepkaban 20-nya tahun 2023. Oke, iya ini saya stop share. Nah, ini ya, ini yang kemarin saya yang studi kasusnya juga belum. Iya, ini sampai ini aja ya, Bapak Ibu ya. Kemarin karena studi kasusnya belum.
Nah, kalau yang unit 3 yang ini ya, ini untuk apa kemarin karena belum tercover. Nah, ini unit 3 kalau tadi ya Bapak Ibu ya ada case ketambahan produk sampai 75. Nah, berarti tetap Bapak Ibu catat aja penambahan produknya berapa, nanti koordinasikan ke bagian bendahara atau bagian keuangan ya nanti karena ada tambahan apa? Tambahan pemeriksaan jumlah produk seperti itu. Jadi ketambahan sampai 75 berarti kayak tadi di si halalnya ya kita nambahin lagi sampai ke 75 produknya ya Bapak Ibu ya ditambahkan ke si halalnya auditor itu. Sama cek-cek SOP juga ya sama ya Bapak Ibu ya kemarin belum saya bahas. Jadi cek-cek SOP, verifikasi SOP, dicek dulu referensi standarnya. Nah, ini standarnya masih khas 23.000, berarti masih standarnya MUI yang lama ya Bapak Ibu ya. Jadi SOP-nya ini belum update. Sama dicek juga ini penanganan produk tidak sesuai kriteria halalnya ada dimusnahkan atau tidak untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, berarti di sini kan ditulisnya di rework, di downgrade, ya di rework, di downgrade, tapi tidak jelas untuk produk yang tidak sesuai kriteria mutu atau yang tidak sesuai kriteria halal. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya untuk baca SOP dicek standarnya sama prosedurnya dibandingkan lagi dengan Kepkaban 20 tahun 2023. Nah, ini kalau ada uji usap alat produksi ya. Nah, ini dipastikan larutan swabnya ya, larutan pembasah swabnya dia bukan bahan yang diragukan kehalalannya seperti itu. Cuma ini kalau dari Dinkes biasanya pakai NaCl, kalau nggak pakai larutan buffer fosfat ya, Bapak Ibu. Ya sama, nanti juga apa? Kalau audit beneran yang ngecek banyak SOP seperti ini ya, dicek banyak SOP, prosedurnya dicermati, dibandingkan dengan standarnya. Standarnya juga harus yang update, bukan standar 11 kriteria FJH MUI lagi, seperti itu. Kemudian, oh ya, case lapangan yang ini RPH. Ya RPH kalau stunningnya sampai kepalanya bolong seperti ini juga tidak memenuhi standar halal ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Stunning sampai ininya bolong seperti ini, nah ini juga tidak memenuhi sesuai dengan SNI penyembelihan ruminansia halal. Jadi ya ini mesti dimusnahkan ya seperti itu ya, dimusnahkan, dilakukan penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Ini jadi sampai medula oblongatanya bolong ya karena di stunning ya, Bapak. Oke, iya. Jadi kalau kalau yang kemungkinan audit ulang itu sebenarnya bukan yang banyak ketemuan ketidaksesuaiannya sih, yang temuannya udah pasti bahan-bahan haram ya, Bu Rotayun ya. Misalkan apa ya saya dulu audit catering, oh temuannya dia pakai di lemari pojok dia nyimpan mirin, nyimpan arak putih, nyimpan angciu, nyimpan flavor room seperti itu. Nah, misal udah temuannya seperti itu, ya mau nggak mau audit ulang, dilihat dulu bukti pemusnahan tadi apa bahan-bahan yang tidak memenuhi kriteria halalnya seperti itu. Seringnya sih seperti itu ya kalau ketemu bahan yang sudah pasti haramnya seperti itu. Nah, itu biasanya dilakukan audit ulang. Kalau yang temuan banyaknya masih apa ya kurang-kurang apa kurang-kurang form, kurang-kurang dokumen. Nah, itu bisa follow up-nya bisa dari kantor LPH kita aja masing-masing, tidak perlu audit ulang seperti itu. Audit ulang itu tadi biasanya untuk yang kalau memang saat audit pertama kita ketemu bahan yang jelas haramnya seperti itu ketemu tadi apa
eh, tadi ya apa flavor room atau mungkin sama kayak saya audit apa rumah makan Padang, ya, soto Padangnya pakai angciu, pakai arak putih juga seperti itu. Atau mungkin ketemu apa bahan-bahan yang tidak aman seperti itu, pakai apa ketemu boraks atau ada penyimpanan boraks dan kemudian boraksnya itu dipakai untuk produk tertentu. Nah, itu juga ini ya. Oke, iya Oke, kemarin unit 3 kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya untuk checklist auditnya. Iya, jadi karena kita sudah lelah ya Bapak Ibu ya di unit 2 mencari temuannya. Jadi unit 3 ini harapannya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan mengaplikasikan checklist audit dan form ringkasan hasil audit atau form berita acaranya. Jadi ini sudah kita kasih temuan auditnya ya Bapak Ibu ya, temuan audit onsite-nya sudah kita kasih. Ada 10 ini nanti Bapak Ibu pindahkan ke checklist audit. Ini enggak sesuainya di kriteria atau subkriteria yang mana seperti itu. Dipindahkan ke berita acara, jadi tinggal kopas-kopas saja ya Bapak Ibu ya, tinggal kopas yang 10 temuan ketidaksesuaian ini ke checklist audit dan ke berita acara pemeriksaan seperti itu ya. Sebentar izin saya share dulu ke grup 38. K3 terus. Ya, jadi tugasnya yang di unit 3 ada dua form ya Bapak Ibu ya. Dua form, checklist audit dan berita acara. Ya, jadi tinggal mindahin aja ya Bapak Ibu ya ke kriteria, subkriterianya nanti yang di subkriterianya itu dicentang di bagian tidak sesuai atau di kolom T seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ya ini besok siang ya Bapak Ibu ya. Ini besok maksimal besok siang. Iya, ini ada temuannya seperti ini. Nanti dipindah ya Bapak Ibu ya. Tugas diberi feedback, iya, tugas pasti diberi feedback oleh fasilitator pendampingnya. Kalau saya bahas tugasnya besok sore ya, Bu Ika ya, seperti itu. Kalau yang bahas tugasnya bareng-bareng saya ya besok sore sebelum post test seperti itu. Terus, iya, oh ya untuk mengingatkan cara pengisiannya ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau di checklistnya ini ya, hopefully sudah pada paham ya. Kalau di checklistnya, kalau yang tidak sesuai berarti dicentang di kolom T, di catatan auditor ditulis temuan ketidaksesuaiannya yang 10 tadi. Berarti yang 10
Yang 10 temuan tadi di copy paste ke kolom ketidaksesuaian. Acuannya apa? Kalau acuannya tadi yang ada di poin-poin checklistnya ya Bapak Ibu ya. Acuan A.1.C, B.9 atau apa. Tapi kalau bingung pahamnya kriteria SJPH yang 5 itu juga nggak apa-apa. Misal belum dirinci tugas wewenang tanggung jawab tim manajemen halal PT XYZ. Ya, acuannya berarti kriteria, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, itu dijawab begitu juga boleh. Dijawab poin-poin begini, poin-poin dari apanya? Dari kriteria dan subkriterianya juga boleh, nggak masalah. Belum ditemukan misal SOP prosedur tertulis audit internal masih mengacu ke 11 kriteria khas 23.000 MUI. Berarti ditulisnya acuannya kriteria evaluasi dan pemantauan atau kriteria E.3. Ditulis begini boleh, ditulis kriteria evaluasi dan pemantauan juga boleh, sama-sama betul ya Bapak Ibu ya. Yang penting apa? Yang unit 3 ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan checklist dan form berita acara. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Ya, tadi temuannya ada 10, berarti tadi di berita acaranya juga ada 10 ya, berarti ya. Ada 10 nomor berarti. Ya, tadi pertanyaannya. Iya, betul. Berarti ini menjadi tugas unit 3, betul ya Pak Timberan ya. Checklist auditnya, berita acaranya menjadi tugas yang diupload di tugas unit 3 maksimal besok siang. Maksimal besok siang. Ya, itu ya temuannya. Temuannya insya Allah ya mudah-mudah ya Bapak Ibu ya tidak apa karena sudah dikasih temuannya tinggal menentukan referensinya apa. Referensinya apa. Belum mendapatkan sosialisasi implementasi SJPH berarti kriteria komitmen tanggung jawab. Belum melibatkan bagian produksi pada SK tim halalnya. Berarti tadi sama kriteria komitmen tanggung jawab. Dari hasil audit visitasi ditemukan daging ayam terdapat lubang tusukan lehernya. Berarti ayamnya nggak disembelih berarti ya Bapak Ibu ya. Berarti tidak sesuai kriteria bahan. Ditemukan bahan kerupuk kulit polos. Ya polosan kemasannya ya Bapak Ibu ya diragukan kehalalannya. Berarti kriteria bahan. Ditemukan food tray ompreng MBG apa nih? Belum tertelusur dokumen kehalalannya. Ya berarti masuk ke kriteria bahan. Ditemukan resep baku belum mengacu ke daftar bahan halal. Resep baku berarti dia itu ya kayak instruksi kerja untuk produksinya atau apa. Berarti dia tidak sesuai kriteria PPH. Jadi segala instruksi tertulis, SOP ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi masuknya ke eh, kriteria atau referensinya kriteria proses produk halal atau PPH. Belum adanya SOP ketertelusuran. Ketertelusuran kehalalan masuk ke kriteria produk ya, seperti itu. Daftar hadir audit internal masuk ke kriteria evaluasi dan pemantauan. Ditemukan kaji ulang manajemen hanya mencakup sistem mutu saja. Berarti masuk ke kriteria evaluasi dan pemantauan. Ya itu ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal Bapak Ibu tolong pindahkan saja ke checklist auditnya dan ke berita acara.
Ya. Oh, TR tidak relevan ya. Ya maaf ini diingetin Mbak Hilman ya. Oke, jadi kalau tidak relevan itu ya memang tidak relevan dengan proses bisnis dari perusahaan yang kita audit seperti itu. Tapi ya contohnya ini kan kita, iya contohnya, oh ya contohnya kita kan audit ini apa simulasi auditnya ke dapur SPPG. Nah, ini di checklist auditnya ngomongnya kok lokasi penyembelihan, tempat penyembelihan, terus ruangan penyembelihan. Berarti karena kita auditnya tadi ya dapur SPPG, tapi di sini checklistnya ngomongnya lokasi penyembelihan, tempat penyembelihan. Berarti karena tidak relevan, berarti kita centangnya di kolom TR atau tidak relevan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau yang kolom TR. Kalau Y dan T, Y sesuai, T tidak sesuai, TR tidak relevan dengan proses bisnis yang kita audit sertifikasi halalnya. Seperti itu. Iya, sudah 16.56. Oh iya, kita tinggal menunggu Bu Elia closing aja ya, Bapak Ibu ya, 4 menit lagi. Jadi sudah unit 4-nya kelar. Saya juga sudah menyampaikan tugas-tugas, bukan tugas-tugas, tugas unit 3-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada dua form, yang disubmit ke tugas 3, form checklist yang sudah diisi pastinya, yang sudah diisi 10 temuan tadi, dan form berita acara. Iya, kembali lagi ke 10 temuan yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Angka 3. Ya, Bapak Bu Agam, Melisa gimana? Gimana, Bu? Bapak, ya Pak, mohon maaf saya ingin menanyakan terkait berita acara pemeriksaan. Itu kan ada Mm-mm. kolom tindakan perbaikan yang berisikan Oh iya, tanggal. Nah, itu untuk mm-mm. proses pengisian tanggal itu bagaimana ya Pak ya? Pokoknya sistem pengisian Bebas, tanggal itu. bebas aja sih Bu sebenarnya, karena kan ini kan masih kalau tugas kelas masih simulasi ya seperti itu. Oh, tapi kalau untuk di real lapangannya, apakah tindakan perbaikan itu deadline yang kita berikan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atau seperti apa, Pak? Oke, iya. Jadi kalau apa deadline perbaikannya sama kayak selalu saya tekankan ya. Jadi 15 hari kerja itu tadi 15 hari kerja dari pemeriksaan itu. Jadi ya jangan lebih dari 15 hari kerja yang sudah ditentukan oleh BPJPH. Seperti itu ya Bu Melisa ya. Oke, 15 hari baik. kerja bukan 15 hari kalender. Iya.
Berarti itu waktu yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan Betul, perbaikan tidak lebih dari betul. 15 hari kerja ya Pak ya? Iya, betul. Sesuai dengan SLA-nya yang sudah ditentukan oleh BPJPH. Oke baik, terima kasih Bapak Iya, informasinya. izin Pak, penugasan ini sedikit banyak memberikan gambaran apa yang akan kami kerjakan sebagai auditor halal. Iya, betul, Bu Ika. Jadi pelatihan auditor memang ya ya kita buatnya kayak gini. Kita buatnya kayak gini yang pasti yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Belum percaya diri ya nggak apa-apa, nanti percaya dirinya ini ya, nanti percaya dirinya insya Allah meningkat Bu selama ya selama Bu Ika mau learning by doing seperti itu sih ya. Saya dulu awal-awal juga nggak pede nggak apa, tapi ya seiring learning by doing juga ya nanti lama-lama paham dengan sendirinya seperti itu. Yang penting dari kitanya pribadi mau learning by doing aja ya Bapak Ibu. Rasanya masih banyak yang belum saya sekiranya banyak yang belum dipahami apa bisa konsul ke fasilitator pendamping, boleh tanya saya juga ya Bu Ika ya seperti itu. Ya dibaca ulang lagi materinya, dibaca lagi terutama regulasi-regulasi yang terkait ya Bapak Ibu ya, regulasi-regulasi yang terkait. Jadi apa? Jadi lebih apa? Lebih membantu Bapak Ibu untuk ya terutama Bu Ika ya untuk memahami. Ini izin saya monitor dulu. Bu Elia, punten, udah nyampe belum ya? Kakak udah nyampe, Kak. Bu Pak, Elia, mau punten. izin. Ya, gimana, Bu? Ya, maaf ya Pak, ini saya masih bingung. Kan tugasnya itu ada LK3, checklist pemeriksaan, LK3, berita acara pemeriksaan. Nah, kebetulan Betul. ini apa? Tugas 3 ya Pak ya? Iya, betul. Terus Tugas tugas tiga. 4 belum berarti Pak? Apanya, Bu? Berarti, Tugas 4 yang harus kita oh, tugas kerjakan. 4. Oh, enggak, belum, belum. Jangan ini ke tugas 4 dulu. Tugas 4-nya besok soalnya. Tugas 4 besok berkelompok ya, Bapak Ibu ya. Oh, itu. Mm-mm, mm-mm. Oke, terima kasih Iya, Pak. iya sama-sama. Tugas 4-nya besok berkelompok. Oke, Bu Elianya udah mau buka laptop lagi. Mohon ditunggu untuk di closing ya. Ya, tugas 4-nya besok ya Bapak Ibu ya berkelompok role play. Pak Agam, Iya, kan ya gimana sebelum Pak? ditutup. Jadi kan ini ada dua tadi ya tugasnya. Ini nanti dijadiin satu file atau Dijadiin file satu file terpisah. boleh, dijadiin satu file boleh, Oh, di uploadnya pisah juga nggak apa-apa Pak. Yang penting konfirm ke fasilitator pendampingnya aja. terima kasih. Iya, sama-sama Pak Hari. Kita baca Pak Hari lagi. Kita baca Pak Hari rame banget itu. Iya, kita nunggu Bu Elia dulu ya, Bapak Ibu ya sebentar. Iya, jadi besok tugas 4-nya berkelompok, sorenya sudah post test ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Pak, maaf boleh Ya. ditunjukkan lagi Pak contoh berita acara Pak? Oh, contoh berita acaranya baik.
Oh ya, contoh berita acaranya, misal apa temuannya yang nomor 4 ini ya. Ditemukan sertifikat halal dari Shantung Halal Certification, kolagen impor dari Cina habis masa berlaku sertifikat halalnya. Tidak sesuainya berarti yang 10 tadi di copy paste ya Bu ke sini. Ini misalnya temuannya begini, acuannya tadi dari poin yang ada di poin yang ada di checklistnya itu eh, sub kriteria yang ada di SJPH-nya. Tapi kalau bingung begini A.1, B.9 dan sebagainya, berarti ditulis saja acuannya SJPH kriteria bahan kalau bingung. Itu untuk memudahkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bu Elia, kakak, adik sudah di Zoom. Iya, ya. Oke, Mohon oke. maaf, Oke, Pak, izin izin Pak Pak, Agam. maaf. Tanya lagi itu terus tindakan perbaikannya isinya tanggal aja, Pak. bebas, bebas. Yang penting Oh, tanggalnya setelah rencana auditnya itu ya perbaikannya. Ha, ha. oh, oh, jadi itu bukan ini ya, bukan arahan disuruh ngapain gitu ya? Enggak, karena ini masih simulasi kalau tugas kelas. Berita acara. Oh, ini. Agam, mohon maaf, Iya. ini formnya beda ya? Formnya sama, Pak. Kita acara. Sama. Cuma memang kalau yang di share di grup memang yang contohnya cuma satu, Pak, seperti itu. Jadi sisa Oke, siap. iya. Siap. Iya, sama-sama, Pak. Oke, sesi unit 4 saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Nanti ditanyakan setelah ini boleh, ke fasilitator pendampingnya juga boleh. Terima kasih banyak. Besok kita bahas lagi semua tugas-tugasnya. Saya tutup, saya kembalikan ke Bu Elia untuk closing sesi pelatihan hari ini. Silakan, Bu Elia. Baik, terima kasih Mas Agam. Eh, jadi hari ini Mas Agam satu sesi ya, sesi unit kompetensi yang keempat ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti untuk sesi role play besok ya, bukan nanti. Besok sesi role play itu bisa melaksanakannya ya sesuai dengan jadwal kita. Saya akan share sebentar ya untuk sesi role play besok. Ini ya Bapak Ibu ya, saya ulang kembali. Jadi besok kita mulai sesi role play itu jam 8 ya. Jam 8 ya lebih kurang 10 atau 15 menit saya akan menjelaskan kembali, mengulang ya. Mengulang kembali, kemudian mengulang lagi ya pembagian kelompok, kemudian simulasi role play-nya langsung masuk besok itu ke breakout room. Jadi Bapak Ibu akan dibuatkan breakout room oleh admin ya, sebanyak 5 breakout room untuk 5 kelompok ya, 5 kelompok 5 LPH untuk simulasi role play ini ya. Nah, di breakout room itu Bapak Ibu diberi waktu sampai jam 10.30. Apa yang dilakukan di breakout room itu ya? Yang dilakukan adalah tentu diskusi, kemudian mengerjakan LK4 ya, LK4 ya atau pelaporan dari hasil audit ke studi kasus ya yang di-share oleh Mas Agam ya, SPPG ya. Nah, dari hasil audit itu dibuatkan dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini dikerjakan bersama-sama satu tim di breakout room itu. Jadi, satu laporan ini nanti digunakan bersama-sama, nanti tetap di-upload ya di akun masing-masing untuk tugasnya Bapak Ibu. Tapi dikerjakannya bersama-sama. Nah, makanya akan dibagi ya siapa yang akan jadi ketua dan notulen ya. Soalnya ketua dan notulen ini nanti akan dijadikan co-host ya, yang akan atau yang bisa nanti sharing dokumen di Zoom ya pada saat presentasi barangkali ya. Oke ya.
Nah, 10.30 sampai jam 12 itu adalah waktunya presentasi untuk 5 kelompok ini, ya. Kemudian berikutnya, ya, saya lanjut lagi. Nah, kemudian 5 berikutnya ini kelompok. pembagian kelompok Bapak Ibu ya. Nih, ada kelompok A, B, C, D, E. Nah, ini kira-kira siapa nih yang akan jadi ketuanya dari kelompok A? Biar ditentukan sekarang, ayo. Saya catat ya. Supaya bisa di ini ya, dijadikan co-host oleh admin besok, dan yang ketua dan notulen ini nanti yang akan bisa sharing dokumen di Zoom-nya seperti itu. Itu ya. LPHC Bu ini permaisuri aja. LPH LPHC LPH LPH A dulu LPHA ketua siapa? Adam. Nah, ini ada Adam ya. Adam Muhammad Naufal. Oke. Ini aja biar cepat ya. Ini saya stop dulu. Stop. Saya buka ini Excel saja. Sebentar ya. Pokoknya itu yang akhirnya aku semua ya kembalikan ya. Ini bisa di unmute, di mute dulu ya, apa ya? Di mute dulu ya Pak Hari, agak berisik ini. Ya. Kemudian peserta, nah ini ya. Nah di sini ya, biar lebih enak ya. Jadi untuk ketua untuk LPH ini Pak Adam ya, Pak Adam saya tandai ya. Saya tandai, saya bold warna hijau deh. Pak Adam, kemudian siapa lagi? Notulennya siapa kira-kira? Bu Resya. Bu Resya, oke. Nah, untuk yang kelompok LPHB siapa? Pak Ibu Nurfaiza, Pak Amim, Pak Armoko, Bu Alif, Pak Limran. Pak Limran, oke. Notulennya siapa? Notulennya? Nurfaiza 1. Bu Nurfaiza ya. Ya. Kemudian yang C siapa? Yang C tadi Hari. Pak Hari. Sama Bu Permaisuri. Oh, Pak Hari. Pak Hari dan Bu Permaisuri ya. Oke ya. Kemudian Jangan saya, Kak, lambat Kak menulis. Oh. Lagi siapa? Ayo. Amelia saja, Ibu Amelia atau Kak Amelia. Ya, Mbak Amel boleh Mbak Amel. Ayo, oke ya. Kak Amel ya. Salah saya warnanya yang mana tadi ini ya. Oke. Kemudian untuk kelompok LPHD siapa? Jangan Mbak, yang LPHB. LPHC kenapa? Yang D mungkin Mbak Alifi. Mbak Hamna atau Mbak Alda deh. Jadi siapa ini? Nggak jadi. Jadinya siapa? Mbak Hamna. Hamna, oke ya. Ya. Untuk maaf. B kenapa? Bisa Mbak Alifi mungkin. Alifi. Oke, Ibu Alifi ya. Bu Nurfaiza nggak jadi. Nggak apa-apa ya. Ini nanti ada nilai tambahnya untuk yang ketua dan notulennya ya, ada nilai plusnya ya. Kemudian LPHD siapa? Ini LPHD hanya Pak Wahyu doang ya yang cowok ya. Ayo siapa? LPHD. Bu Sulastri. Bu Sulasi. Oke, siapa lagi? Atau lagi? Ayo. Bu Siti? Ya. Bu Siti ya, satu lagi ya, Siti Muawana ya. Kelompok E, siapa? Pak Taufik, Bu. Pak Taufik, oke. Satu lagi? Bu Mailiza mungkin. Eliza. Oke, baik ya, sudah dapat ya.
perwakilan 2 orang dari kelompok masing-masing. Nah, jadi 2 orang ini akan diberikan akses sebagai co-host supaya bisa besok untuk sharing dokumen di breakout roomnya, kemudian untuk sharing dokumen juga ketika presentasi ya di room utama ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tugasnya ketua ya untuk mengkoordinir nanti ya diskusinya ya, seperti itu ya, pembagian tugas-tugas ya begitu. Jadi nanti diatur gimana caranya supaya tugas role play-nya itu selesai tepat waktu ya. Seperti itu ya. Oh iya, Ibu Friska satu lagi ya, lupa saya sebentar. Ibu Friska ada di kelompoknya Bu Devi. Ah ya, tambah. Saya lupa ya, mohon maaf. Tambah ya. Friska Anggraini ya. Silalahi. Ini tambahan ya anggotanya ya. Ya, tambahan ya 1 Bu Friska. Oke ya. Udah ya Bapak Ibu ya. Nanti ini saya screenshot, saya kirim ke grup WhatsApp juga. Supaya ingat ya pembagian kelompoknya. Kemudian Bapak Ibu, untuk hari ini itu saja. Untuk studi kasus besok di sesi role play sudah di-share ya SCPH-nya oleh Mas Agam. Kemudian LK1-nya sudah dikerjakan masing-masing, LK2-nya sudah, LK3 juga sudah ya. Nah, berikutnya untuk audit besok ya mengerjakan LK4 ya, laporan hasil audit yang dikerjakan bersama-sama ya, gitu ya. Baik, sampai di sini ya Bapak Ibu ya, kita bisa akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih sebelumnya ya yang sudah berpartisipasi, kepada Ibu Bapak semua ya khususnya ya. Dan sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke. Baik, semuanya ya, silahkan menghadap ke kamera lagi, rapikan kerudungnya, jilbabnya, rambutnya barangkali ya Bapak Ibu ya, saya ambil ya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya kirim ke grup 38. Oke. Nah, satu layar lagi ya. Masih sama ya. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, sudah selesai ya. Saya ambil fotonya. Kita akhiri dulu untuk sesi hari ini. Besok kita berjumpa kembali jam 8. Kita mulai ya. Jadi semuanya mohon on time ya Bapak Ibu ya, karena besok adalah sesi role play, hari terakhir kita pelatihan ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atensinya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyelenggaraan hari ini ya. Sampai ketemu kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.